undang-undang atau percepatan lainnya. Itu Pak Doni. Oke, baik. Saya geser ke Prof. Cynthia dulu. Prof, ini harus melibatkan banyak pihak ya. Pemangku kepentingan ini sebenarnya kita semuanya Prof ya. Tapi biar tata kelolanya bagus, lurus, sejalan, senafas dulu lah ya. Itu kira-kira perlu dilakukan upaya apa Prof? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan pertanyaan Pak Doni, mungkin yang menjadi dasar dari governance Pak Doni itu adalah etika sebenarnya. Etika, perilaku beretika. Jadi ketika kita menerapkan governance, yang dulunya kita acu adalah tarif Pak. Transparansi, accountability dan seterusnya. Tapi saat ini yang menjadi independen dan fairness itu berubah menjadi perilaku beretika dan responsibility itu menjadi berkelanjutan Pak. Nah seringkali perusahaan ini hanya mengacu kepada tujuan profit jangka pendek. Tapi dia tidak melihat dampaknya terhadap people dan planet Pak. Dan saat ini itu kan harus dicapai oleh perusahaan. Jadi sejalan dengan itu, kemudian kalau kita lihat dari POJK yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu nomor 51 2017, itu memang dicanangkan bahwa perusahaan itu harus untuk memperhatikan keberlanjutan. Nah saat ini yang sulit dari perusahaan itu adalah seringkali mereka hanya mencapai profit, tapi tidak berperilaku beretika. Contoh paling sederhana Pak, kasus di luar itu adalah DWS Pak, yang di Jerman. Karena digerebek baru tahun lalu ya, beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 2 tahun lalu. Dan itu dia salah satunya penyebabnya adalah mengenai pelaporan keberlanjutan, yaitu karbon. Nah ketika terjadi pelaporan ini kemudian tidak diungkapkan sebagaimana mestinya, dia mengklaim bahwa pengungkapan karbonnya rendah padahal tidak, dan ini kan kemudian menjadi viral karena para stakeholders merasa bahwa apa yang mereka investasikan itu tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Sama dengan kasus Volkswagen yang mengklaim bahwa kendaraannya itu rendah emisi dan ternyata apa yang dibayar oleh konsumen tidak ada pada produk yang mereka beli. Nah ini yang perilaku beretika ini yang saya khawatirkan adalah mengenai greenwashing Pak Doni. Greenwashing ini adalah suatu perilaku tidak beretika yang dilakukan oleh perusahaan untuk menipu para stakeholders. Jadi ini momentum tepat. Anda Prof ingin menyampaikan ini secara umum kan, bukan hanya kepada pelaku usaha kita saja di Indonesia kan? Bukan. Ini para pelaku usaha di ruangan ini semua nih Prof. Silakan, apa yang harus dilakukan mereka? Ya, jadi greenwashing ini ada dua sebenarnya Pak Doni. Ada yang memang fokus pada fitur atau pada marketing. Nah ini yang dilakukan Coca-Cola contohnya itu adalah dia mengatakan bahwa sugar pada kandungannya itu tidak berbahaya bagi generasi muda. Jadi nggak apa-apa minum soft drink sebanyak mungkin nggak apa-apa. Itu pesan marketingnya ya? Marketingnya, karena dia mengatakan bahwa carbon in, carbon out. Jadi yang Anda lakukan itu bukan pada minuman yang Anda konsumsi, tapi harusnya olahraga gitu. Aduh Prof, exercise. ini salah satu minuman favorit saya soalnya. Sebenarnya nggak boleh gitu Pak. Jadi memang ini juga banyak menipu, marketing itu konten dia mengatakan sugarnya rendah. Padahal sebenarnya tidak. Nah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk align bagaimana berkelanjutan ini juga bisa dicapai adalah meningkatkan tax sugar misalnya. Nah itu salah satunya. Ukurannya apa kalau tax sugar itu? Per miligram atau per apa? Ini dilakukan di Amerika. Jadi karena kasus ini terjadi di Amerika dan mereka mengatakan bahwa perusahaan Coca-Cola ini melakukan greenwashing. Salah satunya sama dengan perusahaan-perusahaan yang viral lain yang contohnya Volkswagen tadi. Oh tunggu, tahan Prof, sebentar menarik. Saya balik dulu ke Pak Erik. Pak, bisa nggak kita membuat sebuah terobosan? Membuat sebuah aturan main ya, regulasi atau mungkin selevel undang-undang gitu untuk memaksa korporasi yang agak-agak nakal gitu ya untuk ya itu contoh di Amerika ya Prof ya. Betul. Mungkin ada pajak-pajak khusus yang kita terapkan sebenarnya untuk melindungi kelangsungan masa depan bangsa, Pak Erik. Sangat bisa, karena di DPR itu banyak sekali masuk atau pintu masuk daripada undang-undang itu bisa melalui standarisasi juga bisa, di BSN atau melalui Kementerian Industri juga bisa. Jadi banyak pintu lah. Dan ini kalau ada usulan dari masyarakat itu mungkin dapat dilayangkan atau dilakukan temu pendapat dengan RDP dengan DPR. Insya Allah DPR akan menanggapi dan akan menjadikan prolegnas. Memang itu urgent.
Bisa Pak ya, ada peluang untuk itu ya. Baik, nah ini peluang bagi kita masyarakat, khususnya juga pemirsa yang menyaksikan melalui Nusantara TV dan juga live streaming di YouTube channel Nusantara TV Official. Silahkan, karena saya sendiri Prof, itu minuman bersoda itu favorit saya dulu. Tapi sekian tahun lalu saya sudah berhenti sebelum ketemu Prof. Iya sudah insaf. Sudah insaf. Oke, saya bergeser ke Pak Fajrin dulu. Pak Fajrin, kita bicara secara umum tentang bagaimana bisnis digital yang dijalankan oleh PT Telkom Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan kondisi pemerintahan sekarang, ya tadi Pak Menko juga mengatakan, mari kita sama-sama, kita dukung, kita kerjasama, kita gotong royong. Tapi secara ekosistem sudah seperti apa kondisinya? Mampukah kita akselerasi Pak sekarang? Ya, jadi yang pertama, kalau kita berbicara soal industri, khususnya industri digital, itu potensinya sangat besar. Riset dari BCG dan Temasek itu menyampaikan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia itu akan tumbuh 8 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dari 2020 sampai 2030. Dari sekitar 600 triliun di 2020 ke angka sekitar 4.500 triliun di 2030. Ini kira-kira 1/6 atau 1/5 dari GDP. Kemudian riset lain dari BCG, kalau saya nggak salah, ketika G20 Summit diadakan di Indonesia di tahun 2022, itu memaparkan bahwa negara-negara yang dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital dengan baik, itu GDP growth-nya akan tumbuh 0,5 sampai 1,5%. Di atas dari pertumbuhan GDP existing. Nah, jadi menurut saya ini salah satu potensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ke depan ingin mencapai 8%. Salah satunya kalau menurut kami adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Oke, teknologinya digital, jangan lupa mindsetnya juga harus digital ya Pak ya? Exactly, kalau ditanya apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam kita menuju ke arah digital adalah soal talenta. Baik dari yang pertama adalah talenta dalam mengembangkan industri digital sendiri begitu ya. Kita membutuhkan banyak sekali ahli-ahli di bidang artificial intelligence, blockchain, cloud, cyber security dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana mengedukasi masyarakat agar melek digital, agar jangan hanya menggunakan digital untuk konsumsi saja begitu ya. Tetapi bagaimana memanfaatkan digital untuk bisa meningkatkan produktivitas, menggunakan ChatGPT atau produk-produk AI lainnya untuk mampu bekerja dengan lebih efisien misalnya. Iya, iya. Dan jangan lupa cost cutting ya. Efisiensi menjadi salah satu yang juga bisa dilakukan di perusahaan ataupun pemerintah ketika menggunakan teknologi. Ini terbukti hari ini Bapak Ibu, sebenarnya teman-teman panitia sudah menyiapkan semua serba digital. Cue card-nya digital ya kan, template semua. Tapi apakah faktor angkatan kali ya? Saya kembali ke generasi old school gitu, tetap minta di print ya. Mudah-mudahan ke depan juga mindset sudah digital gitu kan. Oke, saya kembali ke Prof. Prof, ini kan pemangku kepentingan banyak sekali. Tapi bermuara kepada bagaimana masyarakat jangan jadi korban. Nah, kalau semua masing-masing masih bicara ego sektoral gitu kan, apa kita perlu satu tools khusus mungkin? Atau siapa yang harus jadi leading sector sehingga ini bisa jadi misi bersama untuk rukun gitu, Prof? Sebenarnya stakeholders ini yang jadi acuan kita, concernnya itu adalah kepemilikannya Pak, pertama dulu. Karena biasa perusahaan itu berdiri, yang menjadi pemilik itu adalah pemegang saham. Tapi sayangnya kan di Indonesia ini kebanyakan karakteristiknya itu adalah keluarga Pak. Sehingga controlling owners ini yang kemudian menjadi salah satu dominan di dalam perusahaan, termasuk salah satu decision mengenai ESG. Nah, salah satu concernnya adalah pemangku kepentingan yang terutama dari controlling owners ini sering mengatakan ESG itu costly Pak. Akhirnya timbul agency problem. Padahal kan sebenarnya bahwa ESG itu bukan cost, tapi bisa menjadi murah Pak. Contohnya adalah satu perusahaan di Brazil, itu menerapkan bahwa ESG itu menjadi penting sehingga ketika dia memproduksi barangnya, itu dia memproduksi dengan memperhatikan ESG Pak. Jadi contohnya pengemasan plastik untuk tisu yang mereka produksi itu dikompres Pak, menjadi lebih kecil. Sehingga kebutuhan plastik untuk membungkusnya menjadi lebih ramah lingkungan. Yang kedua bagi konsumen yang datang ke toko kemudian harus pulang menggunakan transportasi umum, itu very cumbersome Pak. Dengan adanya pemikiran ESG ini sehingga mereka juga pulang akan lebih mudah Pak. Jadi artinya solusi ESG itu tidak selalu costly Pak. Nah ini yang seringkali kemudian controlling owners berpikir bahwa ini mahal. Sebaiknya kita tidak memperhatikan ESG. Tapi bagaimana educate business owner Prof? Karena itu Pak, di dalam governance bahwa ESG itu harus ada di tone at the top, walking the talk.
Kalau misalnya orang itu tidak percaya climate change dan kemudian tidak percaya dengan ESG, Pak. Nah artinya perusahaan ini ketika memilih boardnya pada posisi puncak, jangan pilih orang yang tidak percaya dengan penerapan dari ESG itu sendiri. Mungkin knalpot itu harus di depan ya. Betul. Asap cerobong pabrik itu jangan di atas, baru semua sadar gitu Prof ya. Ya, betul. Nah, Anda butuh dukungan apa kira-kira dari Pak Erik nih sebagai legislator? Apakah harus ada regulasi baru yang mengikat atau mungkin pembentukan badan baru misalnya? Pembentukan badan baru tidak Pak. Cukup tapi, ya? Ya awareness ini Pak, artinya bahwa harus dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong ESG itu, karena regulasi yang tadi saya sebutkan Coca-Cola juga perlu bahwa regulasi mengenai pajak yang terkait dengan ESG itu perlu untuk diselaraskan dengan kepentingan triple bottom line, people, planet, dan profit. Ya, Pak Erik bagaimana menjawab tantangan ini? Karena kan DPR kan pasti akan sering berkunjung ya ke daerah, ke pelaku usaha. Contohnya kan Pak Erik Komisi 7 pariwisata juga Pak ya. Saya sangat miris sekali Bapak Ibu bahwa ada sebuah saran ya dari, saya lupa konkretnya, tapi Bali sekarang disarankan untuk tidak dikunjungi karena limbah sampah plastik yang sudah over di Bali. Pak Erik, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi Pak? Baik Pak Doni, memang DPR fungsinya adalah pengawasan dan legislator itu selalu melakukan yang namanya kunker. Ya. Kami minimal sebulan satu kali itu kunker di daerah-daerah wisata atau daerah-daerah industri. Kita juga melihat memang dengan adanya masalah seperti di Bali itu kita juga mencatat, dan insya Allah dengan adanya perubahan RUU tentang pariwisata kita akan masukkan nanti. Oke. Gitu. Ya, jadi kayaknya Prof, Pak Fajrin yang harus diakselerasi juga kerja DPR ya. Tapi Kita tenang Pak Erik, banyak. semua mendukung ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fajrin. Pak Fajrin, Bapak Ibu di tengah-tengah kita ini banyak pelaku usaha ya, banyak pengusaha, business owner ya. Ini ada ketum saya, Pak Yahya di tengah-tengah kita ini. Nah ini Pak Ketua CEO Business Forum ya, saya sama Bang Don anggota beliau. Tentu ada faktor yang sangat diperlukan Pak Fajrin sebagai pelaku usaha. Kalau dari aspek bisnisnya, Anda melihat yang paling diperlukan sekarang itu apa? Insentif kah? Regulasi yang pasti kah? Atau apa kira-kira Pak Fajrin? Saya pikir insentif sangat mendukung ya. Jadi kalau kita berbicara sebagai contoh dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat semakin banyak investor itu yang juga melek akan ESG ini. Oke. Jadi ada istilah green bonds, green instruments dan lain sebagainya. Semakin banyak investor yang mau berinvestasi hanya di perusahaan-perusahaan yang aware terkait dengan ESG. Nah ini kemudian juga memaksa perusahaan-perusahaan untuk aware terhadap ESG dan bahkan menerapkan, dan jika perlu kemudian memperoleh sertifikasi dan lain sebagainya begitu ya, agar bisa diperoleh investasi dari si investor-investor tadi. Kami di Telkom juga dalam 1-2 tahun terakhir akhirnya membangun divisi khusus sustainability, dan kami mencanangkan program yang kami sebut sebagai Go Zero begitu ya, di mana kami tentu saja mendukung program pemerintah terkait dengan net zero di tahun 2060, tapi juga menerapkan itu ke dalam bisnis-bisnis kami. Sebagai contoh, kami dalam beberapa tahun terakhir berekspansi bisnis ke bisnis data center. Yeah. Nah, kemudian di 1-2 tahun terakhir kami melihat lebih dalam dan memutuskan untuk kita juga harus ekspansi ke yang disebut sebagai green data center, di mana data center tetapi di power oleh sumber energi terbarukan. Nah ini yang kemudian kami coba dorong begitu ya, bagaimana bisnis-bisnis lainnya juga bisa memiliki tidak hanya dari sisi profit tetapi juga sustainability. Memang kalau bicara bisnis sekarang pemenangnya yang menguasai data ya Pak ya. Betul Pak, itu salah satu yang kemudian juga kami dorong, bagaimana penggunaan big data, artificial intelligence dalam bisnis-bisnis kami di Telkom. Plus green tadi kan. Plus green. Implementasinya di Telkom Indonesia seperti apa? Jadi satu, sebagai contoh tadi begitu ya, kami coba terapkan bahwa bisnis kami bisa nggak diekspansi atau di-embed dengan green. Yang kedua, Dan bisa. salah satunya tadi seperti green data center. Ini yang kami tawarkan juga kepada customer-customer kami, bahwa
ini ada data center yang green, ini ada yang belum green gitu ya sekarang misalnya, tapi ke depan kami juga akan turn menjadi green, bagaimana pendapat Anda gitu. Dan again, semakin banyak customer-customer kami yang juga kemudian jadinya teredukasi. Kenapa sih harus green? Bahwa oh ini juga in the long run akan beneficial bagi semuanya termasuk Anda sendiri. By the way Pak Fajrin, kalau di internal kantor sendiri dokumentasi masih printed atau bagaimana atau sudah email? Nah, dengan penerapan teknologi tentunya salah satunya tadi kita berbicara soal efisiensi dan automation, dan salah satunya adalah penggunaan paper juga semakin berkurang dengan digital signature, dengan teknologi check-in juga melalui check-in check-out kantor begitu ya, melalui online dan lain sebagainya, itu semakin lama itu juga semakin berkurang. Berarti susah bolos ya Pak ya? Lebih susah karena dengan GPS dan lain sebagainya itu bisa ke-track, Pak. Ketahuan ya. Oke, ini bukan soal nakut-nakutin tapi tentu bagaimana membangun mental ya Pak ya. Nah ini yang paling penting. Prof, mental, regulasi, kemudian tata kelola. Nah ini sebenarnya bisa kalau kita semua berkolaborasi. Apa kira-kira yang bisa menjadi mesin turbo untuk mendorong ke semua aspek ini bisa bareng-bareng sehingga tidak ada yang duluan, ada yang ketinggalan, Prof? Oke, tapi mungkin kalau kita lihat dari segi perusahaan yang TBK ya memang ini mereka karena lebih diamati oleh para stakeholders, salah satu kunci yang mendorong mereka bisa lebih cepat speednya itu adalah mengenai transparansi, Pak Doni, disclosure and transparansi. Artinya kalau memang keberlanjutan ini diperlukan, transparansi dan pengungkapan ini perlu didorong dari ke semua pelakunya, sehingga artinya pengungkapan kondak yang mereka lakukan itu faktual, betul-betul terjadi. Karena masalah utama itu seringkali adalah mengenai transparansi dan disclosure-nya, Pak Doni. Oke, sampai saat ini transisi pemerintahan ke pemerintahan Presiden Prabowo, Anda melihat ada kesenjangan atau smooth atau seperti apa kira-kira? Untuk regulator sendiri sebenarnya aturannya sudah berubah lebih baik, Pak. Cuman untuk regulated sendiri memang ada lag behind. Tidak semua industri di dalam regulated ini bisa sama gerakannya. Kayak contohnya kasus di bank itu akan lebih kecil jumlahnya dibandingkan asuransi, Pak. Saat ini kita tahu kan banyak juga bahwa perilaku tidak beretika ini banyak datangnya dari asuransi, Pak. Nah itu yang mungkin perlu didorong adalah enforcement-nya, Pak Doni. Jadi mungkin arah untuk regulasi sudah lebih baik, tapi bagaimana mengenforce ini sehingga pelaku itu semuanya merasa aware. Karena seringkali bertanya, kita bukan TBK Bu, apakah kita perlu menerapkan governance yang baik? Kenyataannya adalah orang stakeholders melihat perusahaan yang menerapkan governance yang baik, itu dibeli 25% lebih tinggi Pak, sahamnya sebagai investasi dibandingkan yang tidak menerapkan praktek governance yang baik. Oke. Jadi itu sebenarnya kuncinya. lebih menguntungkan ya lebih dari sisi menguntungkan bisnis bagi para investor ya. Betul. Oke, ada kata kuncinya Pak Erik, law enforcement. Ya, mulai dari pengawas, Bapak akan sering kunjungan kerja, titip tadi ini apa yang disampaikan Prof ya, sehingga nanti bisa mendesak pemerintah atau aparat kalau ada yang nakal-nakal ya harus ditindak. Bagaimana pendapatnya Pak Erik? Insya Allah kita juga melakukan law enforcement, di mana DPR itu punya mitra kerja seperti Kemenperin, tetapi juga kita juga bisa mengundang mitra kerja lainnya yang di bawah Kemenperin. Oh iya. Termasuk pelaku-pelaku kerja, pelaku-pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika atau merusak lingkungan, kita bisa undang. Mereka itu kita ajak diskusi yang sifatnya adalah perbaikan dulu Bu, Pak. Supaya kita memberikan edukasi kepada kawan-kawan kita juga. Nanti kemudian kita juga arahkan supaya perusahaan-perusahaan ini sadar dan kemudian juga akan menyesuaikan diri dengan beberapa undang-undang yang sesuai. Seperti undang-undang lingkungan dan undang-undang tentang perindustrian. Nah, sebelum Pak Erik mengundang para pelaku usaha atau bertemu saat kunjungan kerja, di ruangan ini semua pelaku usaha Pak Erik, business owner, chiefs, CEOs ya kan? Nah, mungkin bisa disampaikan apa yang Bapak inginkan dari para pelaku usaha sehingga nanti bisa tercapai tujuannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Harapan dari kami legislator, Bapak-bapak, Ibu-ibu pelaku usaha, CEO maupun manajer, kami sudah ada beberapa partner atau mitra kami namanya BSN. Ada juga Kementerian Perindustrian. Ya. Silakan Bapak-bapak melakukan standarisasi baik ISO maupun SNI. Insya Allah mudah sekarang, tidak susah. Dan dari situ mungkin ada juga
beberapa dokumen-dokumen yang harus dilakukan sehingga kedepannya perusahaan-perusahaan kita akan lebih dihargai dan lebih bagus kalau menggunakan standarisasi nasional yang dilakukan oleh BSN maupun KAN. Ya, Itu sih, Pak. semua ada standarisasinya lah Pak. Iya kan, semua profesi bahkan ada standarisasi, apalagi kalau menyangkut usaha dan bisnis ya. Pak Fajrin, ini tantangan paling terbesar sebenarnya dari perspektif Anda sebagai korporasi yang bergerak di bidang telekomunikasi, ditambah dengan era yang sudah borderless ini, kita tidak bisa menolak investasi asing juga masuk di bidang dan industri yang sama, apa yang bisa Anda sampaikan Pak? Saya pikir tantangan terbesar adalah perubahan atau adaptasi. Teknologi itu sangat cepat sekali berubah. Dalam beberapa tahun terakhir saja kita banyak sekali mendengar istilah-istilah baru. Metaverse, blockchain, NFT, sekarang AI, nanti ada quantum computing, biotech, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai pelaku usaha harus selalu adapt dengan perubahan, bagaimana kita tetap bisa meningkatkan adaptability dari perusahaan kita, bagaimana kita tetap bisa belajar sebagai individu maupun perusahaan agar bisa stay relevant on the market. Itu juga yang kami lakukan di Telkom. Kami berusaha untuk terus melakukan R&D, riset-riset teknologi baru, sehingga kemudian bisa mengeluarkan produk-produk baru di bidang big data, AI, cyber security, dan lain sebagainya. Oke, saya harus buka rahasia nih. Saya dulu pengguna produk lain, tapi sejak 5 terakhir saya jatuh cinta sama produknya Pak Fajrin. Terima kasih. Dan setia sampai hari ini. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Telkom Indonesia gitu kan. Oke, Prof. Ini yang mengingatkan diskusi kita itu ada layar di sebelah sana, Prof. Ini bagaimana agar semua ini bisa tercapai tanpa kita perlu menunggu waktu yang lama. Persoalannya begini, setiap pergantian pemerintahan akan ada penyesuaian kebijakan. Kita berharap akselerasi ini tidak perlu menunggu 5 tahun. Paling tidak ada satu milestone atau step yang kita selesai di era Kabinet Merah Putih yang pertama ini. Prof, silakan. Sebenarnya yang harus mendukung itu adalah sistem, Pak Doni. Sistem itu kalau orang berubah, sistemnya sudah intact, itu tidak akan terganggu, Pak. Itu yang penting. Jadi artinya pertama sistem, yang kedua tentunya regulasi. Artinya kalau selama sistem itu tidak intact, orang berganti, maka pasti otomatis itu akan membuat semuanya jadi berubah, Pak. Itu yang penting. Oke, sistem tidak boleh apa ya istilahnya terlalu fleksibel begitu. Bukan fleksibel ya, artinya memang bisa saja fleksibel, tapi artinya sistem ini mampu mensupport perubahan tadi agile dan cukup bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contohnya kan kita sekarang juga kalau kita bicara kita tidak lagi berbelanja secara fisik, tapi e-commerce yang tadi disebutkan dengan Pak Fajri mengenai AI. Artinya regulasi ini cukup bisa mengadopt itu Pak, beradaptasi dengan perubahan. Iya, agile ya Prof ya, kata anak sekarang agile katanya. Baik,